Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, my name is Nur Angelina with student ID number 231, 230, 142. I from Department of English Education, 5th semester. Today, we will exploring the fascinating of word, philosophy, and education. Let's get started. Nah, pada slide pertama, aku akan menjelaskan tentang apa sih peran filsafat dalam pendidikan. Di sini, aku sudah merangkum pendapat dari 3 tokoh mengenai peran filsafat dalam pendidikan. Pendapat yang pertama adalah pendapat dari Fitriani yang dikutip pada tahun 2019. Beliau menyampaikan bahwasanya filsafat itu memberikan arah dan juga pedoman untuk memperbaiki serta meningkatkan sistem pendidikan. Jadi, filsafat itu diibaratkan sebagai sebuah peta yang mengantarkan pendidikan kepada tujuan yang benar. Pendapat yang kedua adalah pendapat dari Fahira pada tahun 2023. Beliau mengatakan bahwasanya tanpa filsafat, pendidikan itu akan kehilangan dasar panduan dan juga kualitasnya menurun. Jadi, bagaikan bangunan yang kokoh tentunya memerlukan fondasi yang kuat. Dan pendapat yang ketiga adalah pendapat dari John Dewey. Beliau mengungkapkan bahwasanya filsafat itu merupakan teori umum pendidikan yang menjawab pertanyaan fundamental seperti apa sih pendidikan itu? Mengapa kita perlu belajar atau menempuh pendidikan? Lalu tujuan apa yang akan kita dapatkan atau kita capai dari pendidikan itu sendiri? Dan bagaimana kita mencapainya? Nah, semua itu akan kita pelajari, kita bahas secara tuntas melalui filsafat dan juga pendidikan. Nah, dari pendapat 3 tokoh ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya filsafat itu adalah jiwa pendidikan yang dimana membantu untuk mewujudkan ide ideal menjadi aktivitas nyata, perilaku, dan karakter. Yang dimana aktivitas nyata itu membantu kita untuk lebih produktif dan juga lebih bermanfaat dan mengubah perilaku kita menjadi lebih baik dan juga meningkatkan karakter kita agar lebih bermoral. Dan juga filsafat itu berfungsi untuk menganalisis, mengarahkan, dan juga menghubungkan teori pendidikan dengan realitas. Jadi, filsafat itu menghasilkan fenomena pendidikan khas sesuai konteks masyarakat. Kontribusinya itu besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam pengembangan ilmu yang terus mengalami perbaruan seperti era modern atau era globalisasi seperti sekarang ini. Nah, pada slide ini kita akan mempelajari tentang macam-macam teori pendidikan. Yang pertama itu ada teori behavioristik. Nah, teori ini prinsip utamanya lebih pada perilaku yang tampak dan bukan pada aspek mental. Karena menurut teori ini manusia itu netral sejak lahir, yang membentuk dirinya adalah lingkungan di sekitarnya dan juga pendidikannya. Jadi proses belajarnya itu dimulai dari proses stimulus, respon, kemudian pembentukan kebiasaan. Jadi guru itu berperan penting dalam mengatur lingkungan belajar, memberikan latihan, arahan, bahkan juga memberikan reward ataupun punishment. Jadi tujuannya itu untuk membentuk perilaku sesuai dengan arah pendidikan itu sendiri. Dan relevansi dengan Islam bahwasanya pembiasaan amal itu harus dilakukan sejak dini agar menimbulkan karakter positif. Seperti pepatah yang sering kita dengar, bahwasanya belajar di waktu kecil itu bagaikan mengukir di atas batu, tapi ketika kita belajar di waktu dewasa itu bagaikan mengukir di atas air. Pepatah ini mengisyaratkan bahwasanya pembiasaan yang dilakukan sejak dini akan terus berlanjut ketika anak itu beranjak dewasa. Tetapi berbanding terbalik, ketika pembiasaan itu hanya diajarkan ketika dewasa, maka itu hanya sebatas teori dan tidak menimbulkan efek apapun pada individu itu sendiri. Kemudian teori kedua itu ada teori humanistik. Ada beberapa pendapat tokoh mengenai teori ini. Yang pertama adalah pendapat dari Abraham Maslow yang mengungkapkan bahwasanya manusia itu termotivasi oleh hierarki kebutuhan seperti fisiologi, keamanan, kasih sayang, aktualisasi diri, bahkan harga diri.
Jadi, dalam pendidikan, guru itu perlu untuk memahami kebutuhan setiap siswa, karena setiap siswa itu pasti kebutuhannya berbeda-beda. Ketika guru itu sudah paham dari kebutuhan siswanya, maka akan motivasi itu tumbuh dengan sendiri dari diri siswa itu sendiri tanpa kita paksakan. Jadi, menurut Carl Rogers, pembelajaran itu berpusat pada siswa atau disebut juga student centered. Jadi, belajar itu harus menyentuh aspek kognitif dan juga emosional atau whole person learning. Jadi guru itu harus memberikan kebebasan, tentunya kebebasan dalam hal positif karena nanti kebebasan yang diambil dari siswa itu akan dipertanggungjawabkan oleh siswa itu sendiri. Lalu pendapat selanjutnya ada pendapat dari Arthur W. Combs. Ia berpendapat bahwasanya belajar itu akan efektif jika relevan dengan pengalaman pada siswa itu sendiri. Jadi guru itu sebisa mungkin harus memberikan materi yang ada hubungannya dengan pengalaman yang dialami oleh siswa itu. Jadi pembelajar itu bukan hanya pada sebatas aspek teori, tapi siswa itu juga bisa merenungi diri, bisa refleksi sendiri dari materi yang diajarkan oleh gurunya. Jadi, inti pendekatan atau pendidikan dari humanistik itu bahwasanya manusia itu yang menemukan identitas dirinya sendiri. Jadi, kita itu harus menghargai nilai kemanusiaan, persaudaraan, dan juga kasih sayang. Hal ini sejalan dengan ajaran agama Islam, yaitu membina ukhuwah dan menghormati harkat martabat manusia. Lalu teori selanjutnya adalah teori konstruktivisme. Ini juga ada beberapa pendapat dari para ahli. Yang pertama adalah pendapat dari Ibnu Khaldun yang menyampaikan bahwasanya teori ini menggunakan konsep al-makalah. Konsep al-makalah itu adalah belajar itu melibatkan kognitif, afektif, psikomotorik yang dimana ketiganya itu saling berhubungan dan berkesinambungan. Jadi, yang kedua juga teori ini menggunakan konsep al-tadrij yang dimana pembelajaran itu harus bertahap karena ketika kita melakukan pengajaran pada individu itu kita harus dimulai dari tahap mudah, sedang, lalu sulit. Jadi pembelajaran itu akan lebih mudah dicerna dan lebih mudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Karena ketika pembelajaran itu dilakukan sesuai tahap dan sesuai kapasitas individu, tentu hal itu akan lebih bermanfaat. Lalu pendapat selanjutnya adalah pendapat dari Ki Hajar Dewantara yang menekankan konsep tuturi handayani, bahwasanya guru itu bukan hanya sebagai pemberi ilmu pengetahuan, tapi juga sebagai fasilitator yang dimana mendukung siswa untuk mengembangkan potensinya. Karena ketika potensi yang ada pada diri siswa itu tidak dikembangkan, maka potensi itu tidak akan bermanfaat dan tentunya tidak akan menghasilkan apapun. Dan pendapat selanjutnya dari teori ini adalah pendapat dari Imam Al-Ghazali yang menekankan bahwasanya pendidikan itu berkaitan antara ruh, akal, dan juga kolab. Dari ketiga ini tentunya setelah itu akan menghasilkan yang disebut dengan insan kamil atau manusia yang sempurna. Jadi relevan dengan neuroscience dalam pendidikan modern. Dan pendapat yang terakhir itu ada pendapat dari Al-Farabi. Ia menekankan teori emanasi atau 10 tingkatan akal. Jadi, menurut beliau, manusia itu potensinya sempurna bila akalnya itu dioptimalkan. Jadi, akal itu harus dioptimalkan terlebih dahulu, lalu potensi itu akan muncul. Jadi, pada teori ini lebih menekankan pada hukuman akal, kosmos, dan penciptaan Allah. Lalu selanjutnya adalah teori kognitif. Nah, teori kognitif ini fokus utamanya itu pada proses mental seperti berpikir, memahami, mengingat, bahkan memecahkan masalah. Teori ini berbanding terbalik dengan teori behavioristik. Jika tadi behavioristik itu lebih menekankan pada perilaku yang ditampakkan, bukan pada aspek mentalnya.
Nah, pada teori ini, belajar itu harus mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan selanjutnya, agar pemikirannya itu bisa lebih bertahan lama dan selanjutnya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi peran guru itu harus membantu untuk mengatur informasi agar siswa itu bisa menemukan makna yang lebih dalam. Jadi prinsip utamanya itu lebih kegiatan mental aktif yang dimana siswa itu membangun pengetahuannya itu sendiri atau bisa juga yang kita sebut dengan konstruksi. Jadi, otak itu sebagai komputer yang menerima informasi, kemudian setelah itu menyimpan informasi, dan ketika informasi itu sudah diterima dan disimpan, maka otak itu akan mengolah informasi itu sendiri. Jadi, implikasinya dalam pendidikan, guru itu harus memberikan strategi seperti peta konsep, scaffolding, dan juga organizer lanjutan karena pada teori ini guru itu sebagai fasilitator siswa. Jadi penilaiannya itu lebih menekankan pada pemahaman dan juga problem solving untuk melatih critical thinkingnya dan bukan hafalan. Jadi, lingkungan belajarnya itu harus mendorong siswa untuk berpikir kritis dan juga reflektif. Dan teori yang terakhir ada teori sibernetik. Nah, pada teori ini fokus utamanya itu pada pembelajaran sebagai sistem transfer. Jadi guru itu tugas itu sebagai pengelola aliran informasi, bukan hanya sebagai pemberi pengetahuan. Jadi umpan balik pada teori ini sangat penting, harus ada komunikasi dua arah antara siswa dan juga guru. Nah, pendidikan pada teori ini menggunakan sistem terbuka yang dimana dipengaruhi oleh lingkungan yang ada pada sekitar lingkungan pendidikan juga teknologi yang berkembang pada era itu. Jadi, sangat memerlukan media dan juga teknologi untuk menekankan pendidikan itu sendiri. Jadi, guru itu sebagai fasilitator komunikasi antara siswa dan juga pengetahuan dan juga teknologi yang ada di sekitarnya. Jadi, evaluasinya itu berbasis umpan balik seperti kuis langsung, lalu juga bisa diskusi reflektif. Jadi, critical thinking itu akan lebih mudah terbentuk. Jadi, pemikiran kritis itu harus dipraktekkan, harus dibentuk dan harus dibiasakan. Jadi harus memerlukan dukungan teknologi seperti e-learning, komputer, bahkan audio visual. Jadi lingkungan pembelajarannya itu harus dinamis dan juga terhubung dengan realitas. Nah, pada pada slide ini kita akan belajar tentang hubungan filsafat dengan teori pendidikan. Yang pertama, kita harus bahas dulu apa sih filsafat itu? Nah, filsafat itu berasal dari kata philos yang artinya cinta dan juga sophia yang artinya kebijaksanaan. Jadi, bila digabung filsafat itu adalah cinta kebijaksanaan. Nah, di sini aku akan mengungkapkan beberapa pendapat para tokoh mengenai filsafat. Yang pertama adalah pendapat dari Plato. Ia mengungkapkan bahwasanya pengetahuan itu adalah untuk menemukan kebenaran sejati. Jadi kebenaran itu hanya akan kita rasakan, kita dapat, dan kita peroleh hanya melalui pengetahuan. Lalu pendapat selanjutnya atau pendapat yang kedua adalah pendapat dari Aristoteles yang menyatakan bahwasanya ilmu itu mencakup kebenaran. Sudah pasti mencakup kebenaran karena ilmu itu sesuatu positif. Sesuatu yang positif tentu akan menghasilkan akal yang positif, perbuatan yang positif, dan juga perkataan yang positif. Jadi dari akal, perbuatan, dan perkataan itu maka akan timbul berbagai disiplin yang tentunya positif juga. Nah, pendapat selanjutnya ada pendapat dari Al-Farabi yang mengungkapkan bahwasannya ilmu itu tentang hakikat alam. Kenapa sih alam diciptakan? Kenapa sih alam itu sebagai tempat tinggal makhluk hidup mulai dari manusia, tumbuhan, bahkan hewan? Nah, pendapat selanjutnya adalah pendapat dari Descartes. Jadi, filsafat itu meliputi pengetahuan tentang Tuhan yang menciptakan kita, alam tempat tinggal kita, dan juga manusia diri kita sendiri. Jadi, ketiganya itu saling berkesinambungan.
Lalu yang selanjutnya ada pendapat dari Kant. Dia berpendapat bahwasanya filsafat itu dasar segala pengetahuan seperti metafisika, etika, agama, bahkan antropologi. Seperti yang sudah kita bahas di slide sebelumnya, filsafat itu bagaikan sebuah peta yang mengarahkan kita pada tujuan yang tepat, bagaikan sebuah pondasi untuk membentuk bangunan yang kokoh. Nah, ini sesuai dengan pendapat dari Kant. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir adalah pendapat dari Bramelt yang menyatakan bahwasanya filsafat itu adalah sebuah usaha untuk memahami hidup agar lebih berarti. Ingat, di mana kita berpijak, disitulah langit dijunjung. Di mana kita hidup, disitulah kita harus memberikan manfaat. Nah, hal ini sejalan dengan pendapat. Nah, pada slide ini setelah kita membahas filsafat, sekarang kita akan membahas pendidikan. Pendidikan itu menurut KBBI adalah proses perubahan sikap dan juga perilaku untuk mematahkan manusia. Ingat, manusia itu akan semakin berkualitas tergantung dengan pendidikan yang dijalaninya. Karena pendidikan itulah yang membentuk manusia menjadi pribadi yang lebih baik dan juga lebih bermanfaat. Nah, ada juga pendapat dari Edward Humray yang menyatakan bahwasannya pendidikan itu untuk meningkatkan keterampilan yang ada pada diri manusia dan juga pengetahuan yang ada pada akal manusia melalui latihan atau studi. Ingat, seberapa banyak pengetahuan yang kita dapat atau potensi yang kita punya tidak akan berkembang ketika kita tidak mengembangkannya dengan mendapatkan pengetahuan baru seperti belajar. Selanjutnya juga ada pendapat dari Ki Hajar Dewantara yang mengungkapkan bahwasannya pendidikan itu mengarahkan setiap individu atau anak tentunya agar jadi manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya seperti apa? Yang tentunya bermanfaat bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk agama dan bangsanya. Dan juga ada pendapat dari Driarka yang mengungkapkan bahwasanya pendidikan itu usaha untuk menghumanisasi manusia atau seperti kita sebut juga seperti lebih meningkatkan sumber daya manusianya. Karena ingat, dulu Indonesia dijajah itu karena masyarakatnya yang tidak memiliki pengetahuan yang baik. Maka dari itu perlu pendidikan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi bahwasanya pendidikan itu adalah usaha sadar dan juga terencana untuk mengembangkan potensi seperti spiritual, seperti pendekatan kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah, hubungan kita kepada sesama manusia atau makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan, dan juga intelektual, sejauh mana kita mau semangat untuk mencari ilmu, lalu juga ada moral. Bagaimana moral kita sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, sebagai warga negara Indonesia? Nah, setelah kita membahas filsafat, sekarang kita akan membahas. Setelah tadi kita sudah membahas apa itu filsafat, lalu apa itu pendidikan, sekarang kita akan masuk ke pembahasan filsafat pendidikan. Jadi, filsafat pendidikan itu merupakan cabang filsafat yang khusus untuk membahas isu dan juga untuk membahas teori pendidikan. Jadi, filsafat pendidikan itu menggunakan dua pendekatan. Yang pertama itu adalah pendekatan tradisional, yang dimana menggunakan jawaban filosofis untuk pertanyaan klasik tentang pendidikan. Dan pendekatan yang kedua adalah kritis atau analisis bahasa dan juga konsep. Tentu dalam pendidikan itu memerlukan konsep yang matang agar pendidikan itu bisa berjalan dengan baik dan juga relevan dari dulu hingga masa kini dan juga tentunya nanti di masa depan. Nah, di filsafat pendidikan juga ada tokoh-tokoh yang berperan penting, di antaranya adalah Dewey. Dia mengungkapkan bahwasanya filsafat itu teori umum pendidikan. Ada juga Thompson. Ia mengungkapkan bahwasanya filsafat itu adalah penyelidikan masalah secara dalam. Tadi ingat ada teori yang mengatakan bahwasanya pembelajaran itu fokus pada aspek mental
untuk mengetahui kebutuhan siswa dan agar potensinya itu berkembang atau kita ketahui. Lalu ada juga yang terakhir adalah Morris, dia itu mengungkapkan bahwasanya pendidikan itu sebagai studi filosofis dan juga sebagai agen perubahan sosial. Ingat, manusia itu bisa dilihat melalui pendidikan. Karakter itu bisa terbentuk melalui pendidikan. Moral itu bisa ditingkatkan melalui pendidikan. Setelah tadi kita sudah membahas apa itu filsafat, lalu apa itu pendidikan, sekarang kita akan masuk ke pembahasan filsafat. Setelah kita paham apa itu filsafat, pendidikan, lalu filsafat pendidikan, sekarang kita akan mempelajari hubungan filsafat dengan teori pendidikan. Yang pertama itu filsafat yang memberikan arah dan dasar filosofis bagi teori pendidikan, seperti tujuan, metode, dan konsep manusia. Jadi ketika filsafatnya kuat, ketika pemikirannya rasional, ketika pemikirannya maju, maka pendidikannya pun akan semakin lebih baik. Karena pendidikan itu yang akan meningkatkan kualitas diri setiap manusia. Lalu selanjutnya, juga hubungan filsafat dengan teori pendidikan itu adalah butuh agar dukungan filsafat itu dapat dipertanggungjawabkan. Ingat, setiap pendapat, setiap ilmu, setiap sesuatu yang kita lakukan, kita dengarkan, kita ucapkan, itu perlu yang namanya pertanggungjawaban. Maka dari itu kenapa filsafat itu penting. Teori pendidikan juga yang memberikan umpan balik untuk direnungkan kembali. Ingat, pembelajaran itu bukan hanya sekedar teori, tapi juga harus sebagai ajang refleksi diri agar bisa lebih baik dari sebelumnya, dan juga sebagai ajang untuk pembentukan diri, penguatan karakter, dan peningkatan moral. Nah, jadi kalau misalkan pendidikan tanpa filsafat itu akan lemah. Dan filsafat tanpa teori juga tidak akan aplikatif. Jadi dua-duanya harus saling berkesinambungan dan juga harus saling melengkapi. Dan menurut Al-Syaibani pada tahun 1979, ia mengungkapkan bahwasanya pendidikan tidak akan berkembang tanpa ada filsafat yang terus berinovasi. Ingat, jika zaman semakin berkembang, teknologi semakin maju, maka pendidikan pun harus terus berinovasi agar tetap sesuai dengan perubahan zaman dan kemajuan teknologi, agar bisa tetap relevan dengan pengalaman di dunia nyata dan tentunya bisa bermanfaat. Juga ada menurut Saipullah yang dikutip dari Jalaluddin pada tahun 1997. Ia berpendapat bahwasanya hubungan keduanya, yaitu hubungan antara filsafat dan juga pendidikan itu bisa merumuskan tujuan dari apa sih yang ingin kita dapat dari hidup ini? Tujuan apa sih yang mau kita capai? Lalu sistem apa sih yang dapat meningkatkan diri kita? Metodologi apa sih yang kita gunakan untuk mencerna ilmu pengetahuan yang kita dapat? Lalu strategi pendidikan apa yang bukan hanya memberatkan siswa tapi juga dapat membentuk critical thinking-nya, dapat membentuk refleksi dirinya, kemudian bisa diaplikasikan di lingkungan sekitarnya. Nah, yang selanjutnya itu adalah isu dan juga tantangan dalam filsafat pendidikan. Tentu zaman yang semakin maju, teknologi yang semakin berkembang, tentunya ada isu dan juga tantangan yang harus kita hadapi, terutama dalam filsafat pendidikan. Yang pertama itu adalah globalisasi dan pendidikan. Jadi, karena perubahan yang cepat, maka informasi itu bisa dengan mudah kita dapatkan. Budaya itu bisa dengan mudah terkikis, apalagi sekarang budaya itu semakin lebih menjurus kepada tren barat yang tentunya tidak sesuai dengan akar budaya nilai yang ada di Indonesia dan juga teknologi yang semakin canggih. Jadi tantangannya kita sebagai mahasiswa, kita sebagai orang yang berkependidikan harus kompetitif secara global tanpa menghilangkan identitas yang ada pada diri kita dan juga moral yang telah orang tua, guru, dan pendahulu kita tanamkan pada diri kita.
Jadi, isu yang ada sekarang ini lebih mendominasi nilai barat, mulai dari cara berpakaian, bahkan tren makan, tren musik, tren hiburan lainnya, bahkan bahasa asing pun mulai mendominasi di Indonesia. Jadi bahasa Indonesia tuh mulai rusak dan juga kesenjangan teknologi. Nah, selanjutnya itu juga ada isu dan tantangan dari teknologi AI dan juga pendidikan yang dimana dampak dari AI itu sendiri dapat mengubah pendidikan. Ya betul, dengan AI ini proses pembelajaran akan semakin mudah. Tapi jika tidak ada kesetaraan digital, maka interaksi sosial pun akan menurun. Ingat, segala sesuatu yang baik jika tidak kita hadapi dengan baik, maka akan berubah menjadi bumerang atau hal negatif untuk diri kita sendiri dan juga orang di sekitar kita. Jadi tantangannya itu kita harus menjadikan teknologi sebagai alat humanisasi, bukan alat komersialisasi. Karena jika kita menggunakan teknologi sebagai alat humanisasi, kita akan semakin terhubung dengan individu lainnya dan semakin memberikan manfaat. Tapi jika kita menggunakannya sebagai alat komersialisasi, tentu hal itu akan menimbulkan banyak kerugian. Nah, yang selanjutnya adalah krisis moral dan humanisme. Fokus pendidikan saat ini hanya berfokus pada aspek kognitif, pada hasil, pada nilai, pada ranking. Padahal proses itu tidak kalah penting dari hasil. Padahal penanaman karakter itu perlu, tapi sayangnya sekarang ini penanaman karakter terabaikan. Akibatnya bisa kita lihat bagaimana moral dan karakter anak zaman sekarang. Padahal hal itu sangat jauh dengan nenek moyang kita ajarkan akar nilai budaya yang ada di Indonesia. Generasi kita sekarang juga lebih individualisme, mementingkan diri sendiri, tidak mau menolong orang lain. Materialisme lebih menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain, dan juga rendahnya etika sosial kepada yang lebih tua, kepada yang lebih membutuhkan. Tantangannya kita harus bisa menghidupkan kembali nilai humanistik dan juga moral. Jika kita tidak menganggap ini hal yang perlu kita perhatikan, tentu akan menimbulkan masalah yang besar di masa yang akan mendatang. Selanjutnya juga adalah keadilan dan akses pendidikan. Seperti yang kita tahu dan tidak menjadi rahasia umum lagi, masih sering kita ketemui dan kita temukan tentang terjadinya ketidakmerataan akses, baik ekonomi antara golongan atas dan golongan bawah, lokasi antara yang strategis dan pelosok, kebijakan yang lebih semakin tajam ke bawah dan tumpul ke atas, dan juga hanya kelompok tertentu yang bisa menikmati pendidikan berkualitas. Tentunya tantangan kita adalah harus bisa mendorong secara inklusif dan juga harus adil untuk semua. Seperti bunyi Pancasila kita yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan golongan kaya, golongan miskin, ataupun yang lainnya. Selanjutnya ada dan yang terakhir adalah relevansi kurikulum dengan dunia nyata. Banyak kurikulum yang sekarang ini terlalu teoritis, tidak mementingkan aspek praktek, padahal teori itu sangat tidak kondusif dibandingkan dengan praktek. Karena jika praktek kita bisa mengaplikasikannya langsung kepada dunia nyata, jadi lebih relevan. Jadi kita itu banyak mempunyai lulusan tapi tidak bisa menghadapi dunia kerja karena soft skill-nya itu kurang, hanya mementingkan pengetahuan, hanya mementingkan nilai tanpa mementingkan praktek. Jadi tantangannya kita harus bisa mengembangkan kurikulum yang kontekstual dan juga keterampilan abad 21, yaitu critical thinking, creativity, communication, dan collaboration.
Jika kita pintar tapi kita tidak berpikir kritis, itu tidak akan menjadi apa-apa. Jika kita berpikir kritis tapi kita tidak mempunyai kreativitas, maka kita tidak akan bisa menyalurkannya. Jika kita kreativitas tapi kita tidak mampu berkomunikasi dengan baik, maka hal itu tidak akan pernah terjadi. Dan jika kita bisa berkomunikasi dengan baik tapi kita tidak bisa mengkolaborasinya dari satu hal ke yang lain, maka tidak akan menghasilkan apa-apa. Jadi, antara critical thinking, creativity, communication, dan collaboration itu harus saling berdampingan, berkesinambungan, karena semuanya itu saling ketergantungan dan membutuhkan satu. Dan yang terakhir adalah jadi, kesimpulannya adalah filsafat itu memainkan peran penting dan juga sangat krusial dalam bidang pendidikan, sebab merupakan fondasi untuk mengembangkan teori dan juga praktik pendidikan. Ingat, filsafat itu diibaratkan sebuah fondasi dan pendidikan itu diibaratkan sebuah bangunan, atau dengan kata lain, filsafat itu diibaratkan sebuah peta agar kita dapat mencapai tujuan pendidikan yang baik dan benar. Dan filsafat pendidikan dalam konteks Islam itu bertugas untuk menyatukan antara pemikiran filosofis dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga pendidikan itu tidak hanya fokus pada aspek kognitif, melainkan juga pada pembentukan akhlak dan spiritual individu. Ingat, akal dan pikiran itu harus berjalan dan berkesinambungan dengan akhlak dan moral. Orang yang mempunyai aspek intelektual yang bagus, akhlak dan moral yang bagus tentu akan semakin dihargai dan semakin dipakai dalam kehidupan yang semakin modern ini. Jadi berbagai teori pendidikan seperti behavioristik, humanistik, kognitivisme, konstruktivisme, bahkan sibernetik itu menyediakan kerangka pendidikan. Ingat, pendidikan itu membutuhkan perencanaan yang matang. Maka kita harus menyediakan melalui kerangka agar kita dapat berjalan dengan baik dan tentunya berguna sebagaimana semestinya. Jadi filsafat dan teori pendidikan itu bersifat saling mendukung. Filsafat itu sebagai dasar konseptual, sementara pendidikan itu menawarkan aplikasi di lapangan. Ibaratnya filsafat itu teori, pendidikan itu praktek. Teori tanpa praktek hanya akan ada di dalam akal kita. Praktek tanpa teori maka hanya akan menghasilkan sesuatu yang salah. Maka keduanya harus saling berdampingan. Jadi dalam konteks globalisasi dan era digital yang terus berkembang, filsafat pendidikan itu menghadapi berbagai tantangan besar, termasuk pengetahuan budaya barat, ketidakmerataan teknologi, krisis moral, masalah akses pendidikan yang tidak adil, serta rendahnya kurikulum. Nah, situasi ini nih yang mendorong filsafat pendidikan untuk merumuskan hal yang tepat dan relevan sembari berpegang teguh pada nilai-nilai Islam. Ingat, pendidikan yang kita capai itu harus li ajli tolabul ilmi. Akhiratnya dapat, dunianya dapat. Karena jika kita hanya mengejar akhirat tanpa dunia, itu hanya tidak akan menghasilkan apa-apa. Begitupun dunia tanpa akhirat, itu artinya kita sombong. Maka dari itu, mari kita mulai berbenah diri agar kita mampu memperbaiki krisis moral yang ada di Indonesia, lalu kita mampu untuk semakin meningkatkan sumber daya diri kita melalui pendidikan, dan tentunya kita harus bisa bermanfaat bukan hanya pada diri kita, tetapi juga untuk orang di sekitar kita. Okay, thank you for your kind attention. Sorry if I have any mistake. So I hope this lesson will be extra benefit for us, will be better for us. Thank you for your nice attention and see you in another event. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi,